Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk hari keempat Ramadan. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Mudah-mudahan dengan yo-yo tadi kita menjadi lebih semangat mengisi Ramadan pada tahun ini. Nah, Pak Ageng bersama tim guru SMP IT Insan Tama di hari perdana pembelajaran di bulan Ramadan kali ini ingin memberikan yang spesial untuk Ananda semua. Pengen tahu apa itu? Nah, khusus hari ini kita akan ke rumahnya Direktur Kesiswaan SIT Insan Tama. Ayo, siapa namanya coba? Siapa? Yaitu Pak Karebet Wijaya Kusuma. Oke? Siap mau ke rumahnya Pak Karebet? Yuk, kita ke rumah Pak Karebet. Tapi kan nggak boleh kemana-mana. Oh iya, lupa. Ya udahlah, kita virtual aja ke rumah Pak Karebetnya. Nah, Pak Karebetnya tuh sudah ada di depan rumah beliau. Kita lanjut ya, kita ke rumah Pak Kar. Siap? Ya, selamat datang Pak Ageng dan anak-anak sekalian. Selamat datang di rumah Bapak. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah Bapak. Ini tampak depan seperti ini, ya. Ini adalah garasi serbaguna, kadang-kadang dipakai untuk pertemuan. Kemudian ini adalah halaman depan. Dan kita memasuki, Bapak menyebutnya Taman Kura-Kura. Ini ada 6 kura-kura di sini. Lele juga ada, dan ini sebelah depan ini adalah kapal yang baru selesai dibangun, buatan Bapak dan juga kolaborasi dengan anak-anak. Dan ini juga satu yang sudah jadi. Ini adalah pesawat yang dinamakan Ant COVID-19, pesawat ruang angkasa. Nah, ini bahan baku yang sedang disiapkan. Dan itu adalah jendela yang isinya adalah ya kegiatan kalian. Nah, Pak Ageng, kita sudah sampai di bagian dalam. Ini adalah bagian belakang rumah yang ditanami beberapa pohon. Ada pohon anti nyamuk, kemudian beberapa pohon hias, dan juga pohon bidara ya. Di bagian belakang rumah Bapak. Kemudian ada sedikit untuk eksperimen menumbuhkan beberapa tanaman yang dilakukan oleh anak-anak Bapak. Nah, ini juga sedikit lagi ya, memanfaatkan ruang kosong. Ini tanaman yang diisi dengan suplir. Kemudian ada pohon khas Bapak nih, namanya adalah pohon Wijaya Kusuma. Ini penanda ini rumah Bapak. Begitu ceritanya. Ini adalah ruang serbaguna, ada sedikit buku-buku Bapak, perpustakaan. Kemudian ada tas-tas kalian untuk LKMA dan LMT 4. Kemudian ini juga menjadi ruang serbaguna untuk kajian. Biasanya ibu-ibu menggunakan ruang di sebelah sini. Ini peta sejarah umat Islam. Nah, kalau ini adalah sebagian dari gantungan kunci yang Bapak dapat ketika berkunjung ke beberapa tempat di Indonesia maupun di luar negeri bersama dengan kalian. Ini peta dunia, dan itu yang ada di atas adalah kumpulan dari piala, kemudian penghargaan-penghargaan, serta cenderamata yang sempat diterima oleh Bapak. Ada 2 di sini, pojok kiri dan pojok kanan atas ya. Nah, di bawah tempat penyimpanan itu adalah ruang kerja Bapak. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada nih di depan Pak Karebet nih. Biasa disebutnya pakar ya. Kita sebutnya pakar aja ya, biar mantul. Nah sekarang mumpung kita di depan pakar, jadi kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, mau ikut nggak nih ngobrol-ngobrol ya? Baik nih, pakar nih kita ditonton oleh anak-anak SMP IT Insan Tama nih. Kita nih kali ini kita akan bahas terkait dengan sebuah tema, yaitu hadapi atau hindari. Nah, menurut pakar maksudnya apa sih ini tema seperti ini? Tolong dijawab dong. Pak Ageng, tadi pertanyaannya hadapi dan hindari. Dari mana itu berasal?
Jadi begini Pak Ageng dan anak sekalian, dimanapun kalian berada. Jadi sebelum mereka masuk ke Insan Tama, atau pada saat awal mereka masuk ke Insan Tama, baik itu di SMP dan SMA, kita sudah jelaskan panjang lebar kali tinggi apa itu Insan Tama, lalu bagaimana mekanisme pendidikannya, lalu seperti apa pemilihan kesiswaannya, dan akan diarahkan kemana mereka. Setelah itu mereka membuat mimpi besar dan berikut dengan peta jalannya. Tapi setelah itu kan ada pertanyaan, ini kejadian pertama kali di dalam hidup mereka, lalu seperti apa mereka harus melakukannya dan sebagainya. Meskipun sudah ada peta jalannya dan kita buat secara sistematis di setiap jenjang, tapi tetap saja muncul pertanyaan itu, gimana caranya? Nah, setelah itulah kemudian muncul kalimat yang ketiga setelah mimpi besar dan pemimpin sejati, yaitu dilarang mengeluh, karena mengeluh hanya akan menjauhkan mimpi besar dari kenyataan. Kemudian dilengkapi dengan yang keempat, yaitu hasil tidak pernah mengkhianati proses, maka nikmati saja prosesnya. Dengan dua bekal ini, maka kemudian kita berikan pilihan kepada mereka, hadapi atau hindari. Jadi kalau sudah dihadapkan dengan kata-kata itu, mereka berpikir ulang untuk kemudian mundur. Jadi tidak ada langkah mundur sebetulnya, tapi maju terus. Sehingga itulah kenapa muncul hadapi. Dan ketika ditanya kepada mereka, mau SP, mau SMA, mau kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jawabannya sama, hadapi. Kalau mereka sudah menjawab hadapi, wah itu luar biasa. Nah selanjutnya nih Pakar, pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ya, kita kan ditonton nih sama Anandas SMP IT Insan Tama. Boleh dong cerita terkait pengalaman Pakar pada saat dulu SMP. Ceritakan dong. Ya, tentang pengalaman di SMP ya. Di SMP mungkin tak ubahnya seperti kalian ya, masih sangat muda, masih sangat polos, tapi memang berbeda. Bedanya adalah Bapak waktu itu sekolah di sekolah negeri, termasuk sekolah favorit atau sekolah nomor 1 waktu itu di kota Bapak, di Sukabumi. Dan Bapak mengalami masuk dengan tes, jadi dites, kalau lolos ya masuk, kalau enggak ya sudah. Setelah Bapak masuk, ternyata satu kelas ada sekitar 25-30 orang, kemudian ada sekitar 7 kelas, jadi cukup banyak. Sekitar satu angkatan 210-an orang. Nah, di sekolah itu prinsipnya kalau mau maju ya dia harus datang sendiri dari orangnya, dari anaknya, tapi kalau tidak ya sudah. Nah, sejak Bapak masuk, Bapak melihat ternyata untuk bisa maju itu memang betul-betul dari kita sendiri. Guru hanya bisa mengikuti kita kalau kita mau. Jadi Bapak kemudian aktif di Pramuka, Bapak juga aktif di OSIS. Di OSIS Bapak sempat menjadi bendahara dan Bapak waktu itu cukup ditakuti. Konon kalau Bapak datang ke setiap kelas itu, begitu mendengar ada langkah Bapak, kemudian Bapak masuk, mungkin wajah Bapak sudah menyeramkan sejak dulu. Siswa-siswa di sana sudah diem dan mereka sudah menyampaikan uang hari kas kelas. Jadi uang kas kelas itu lancar karena Bapak datangi satu-satu. Itu tugas Bapak waktu itu menjadi bendahara. Kemudian Bapak menjadi ketua OSIS dan waktu itu ada 3 kandidat. Kemudian masing-masing harus presentasi. Jadi model presentasi di depan forum itu sudah dilakukan sejak dulu. Dan ternyata 2 kandidat yang lainnya itu di dalam forum menyerahkan kepada Bapak. Jadi Bapak didaulat untuk menjadi ketua OSIS karena 2 kandidat yang lain juga menyerahkan kepada Bapak dan akhirnya bulat Bapak menjadi ketua OSIS. Itu pengalaman berkesan di SMP. Kemudian di Pramuka Bapak sempat menjadi penggalang ya, penggalang rakit ramu terap. Bahkan Bapak alhamdulillah sempat menjadi penggalang Garuda. Penggalang Garuda itu adalah penggalang terap yang dipilih untuk kemudian melakukan serangkaian tes, dan salah satunya memang jalan kaki selama 2 hari 1 malam. Itu salah satu yang juga memberikan inspirasi kepada Bapak ketika kegiatan LDK 2 di SMA. Itu Bapak tambahkan sedikit jurit malamnya, jalan kaki malamnya. Nah, itu inspirasinya sebagian dari situ. Jadi di SMP Bapak seperti itu. Dan Bapak termasuk siswa yang tahu diri, artinya Bapak punya kelemahan di sisi eksak. Dan kebetulan sejak SMP Bapak sudah kenal dengan istilah
sekarang namanya mimpi besar, tapi waktu itu tidak disebut mimpi besar, tapi Bapak mencoba untuk merajut mimpi Bapak sendiri. Ketika orang tua Bapak, ayahanda Bapak, alhamdulillah beliau masih ada sampai saat ini, sudah 80 tahun. Beliau bertanya kepada Bapak pada saat mau sholat taraweh, kamu mau jadi apa? Kemudian Bapak menyebut Bapak mau menjadi kiai intelek. Nah, Bapak juga belum tahu kiai intelek itu seperti apa. Kiainya sudah tahu, tapi inteleknya seperti apa. Nah, ternyata doa itu diijabah oleh Allah. Seperti sekarang inilah sosok kiai intelek yang ada dalam pikiran Bapak gitu. Jadi Bapak paham, alhamdulillah, paham ilmu agama meskipun terus belajar. Kemudian Bapak menjadi konsultan yang memahami juga ilmu-ilmu kehidupan. Jadi konsultan ilmu kehidupan yang basisnya syariah. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, itu dari sejak itu. Kemudian Bapak mendalami juga atau sudah punya minat terhadap ilmu-ilmu manajemen. Dan waktu itu kebetulan sebagai ketua OSIS Bapak dipanggil oleh kepala sekolah almarhum Bapak Elom Zainul Alam. Semoga Allah memberikan rahmat dan barak pada beliau. Nah, beliau memanggil Bapak untuk mewakili sekolah dalam ajang bintang pelajar. Nah, di ajang itu ternyata nilai Bapak yang paling bagus adalah menulis. Nah, Bapak masih ingat judul tulisan pertama kali yang Bapak tulis, yaitu Bekicot Makanan Bergizi yang Mematikan, dan itu mendapat nilai paling tinggi di antara yang lain. Jadi dari situ Bapak melihat bahwa satu, Bapak sudah tahu diri, ada kelemahan-kelemahan pada diri Bapak, tidak semua ilmu eksak Bapak kuasai. Tapi yang kedua, justru dengan itu Bapak jadi tahu kekuatan Bapak di mana. Pelan tapi pasti Bapak coba untuk belajar, menulis, dan itu terus berlanjut sampai SMA, sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Jadi SMP seperti itu. Nah, bersyukurlah kalian yang ada di SMP Tin Santama, karena kalian tidak seperti Bapak yang menemukan cara dari diri sendiri, tapi di sini kalian dibantu oleh para guru semuanya untuk semua siswa kalian semua itu mendapatkan ilmu bagaimana caranya merenda masa depan, menyusun mimpi besar sehingga kalian bisa mewujudkannya. Jadi alhamdulillah. Nah, Pakar, untuk yang selanjutnya ceritain juga dong ketika Pakar di masa-masa SMA. Ya, coba ceritain dong. Gimana Pak Agung? Oke, sekarang tadi SMP ya, sekarang SMA. Baik Pak Ageng. Pak Ageng dan anak sekalian, sekarang di SMA. Bagaimana dengan di SMA? Jadi lanjut ceritanya ke SMA. SMP Bapak adalah seorang pramukawan sejati. Jadi tadi ya, dari tahap pertama sampai Garuda Bapak sudah lakoni. Lalu Bapak masuk ke SMA. Nah, ini untuk pemahaman kalian. Jadi Bapak SMA 4 tahun. Bapak punya mimpi untuk masuk ke SMA favorit di Jawa Tengah, di Semarang waktu itu. Tapi Allah tidak izinkan. Tahun pertama tidak diizinkan, dan akhirnya Bapak, karena waktu itu pakai tes NEM, selisih cuma 0,09. Selisihnya sangat tipis ya, 0,09. Kalau 0,9 oke lah. Tapi 0,09 akhirnya Bapak tidak masuk. Selama seminggu Bapak gundah. Gimana itu? Karena mimpi besar tidak tercapai. Akhirnya Bapak masuk ke sekolah lain, sekolah swasta baru, yang penting sekolah dulu. Tapi mimpi itu masih Bapak pendam. Terus waktu bergulir, ternyata di sekolah itu Bapak jadi, dalam tanda petik ya, kesayangan kepala sekolah Bapak, nilai Bapak paling bagus di antara yang lain, dan sebagainya. Tapi pada satu titik ternyata Bapak dipertemukan, Allah izinkan untuk bertemu dengan orang lain, pelajar SMA di SMA yang Bapak mau masuki itu, dan dia bercerita bahwa dia ternyata punya pengalaman masuk di tahun setelahnya. Lalu Bapak sampaikan bagaimana ceritanya. Oh, dia ceritakan begini-begini. Akhirnya Bapak memutuskan untuk mengulang. Dan Bapak punya kode etik, Bapak punya adab. Bapak datangi kepala sekolah Bapak, dan Bapak sampaikan keinginan Bapak bahwa Bapak memendam mimpi di sekolah itu. Padahal di sekolah itu luar biasa perlakuannya terhadap Bapak. Dosen-dosen undip itu waktu itu mengajar di sekolah Bapak waktu itu. Tapi karena Bapak sudah terlanjur punya mimpi, dan Bapak akan perjuangkan itu. Akhirnya Bapak datang, dan singkat cerita Bapak diterima karena iznullah wa nasrullah. Pada tahun kedua ketika Bapak memasuki SMA itu ternyata NEM turun, sehingga ketika Bapak memasukkan data
ternyata Bapak melonjak di peringkat atas. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi kalau kalian bertanya berapa tahun Bapak SMA, Bapak 4 tahun. Jadi setiap keputusan pasti ada risikonya dan Bapak mengambil risiko itu. Jadi Bapak terlambat 1 tahun. Tapi itu Bapak bayar kembali dengan aktif di sekolah. Nah, ternyata Bapak hitung selama SMA itu, satu, Bapak sudah tahu Bapak punya kelemahan di eksak. Bapak memilih jurusan eksak juga karena tidak punya pilihan di situ. Sudah bismillah Bapak masuk biologi. Nah, ketika Bapak masuk di biologi, ternyata Pak Ageng ini juga cerita, Bapak agak tersenyum kecut, karena Bapak pikir biologi itu tidak sedahsyat eksak. Jadi ada 3 pilihan atau 4 bahkan, A1, A2, A3, A4. A1 fisika, A2 biologi, A3 itu sosial, dan A4 budaya. Nah, begitu Bapak mau masuk A1, waduh, ini Bapak sudah ngeri duluan. A1 itu berarti banyak sekali tentang eksaknya. Akhirnya Bapak nggak mau, Bapak masuk A3, ternyata di sana ada semacam stigmatisasi. Barang siapa siswa yang masuk A3, maka dia disebut sebagai anak yang terbelakang prestasinya. Aduh, Bapak nggak mau. Akhirnya karena nilai Bapak juga memenuhi, Bapak terpaksa masuk A2. Dan ternyata di A2 itu setelah dilakoni jauh lebih berat daripada A1. Kalau A1 hanya eksak saja, menulis dan berhitung dan sebagainya. Tapi kalau A2 itu dari mulai berhitung sampai menghafal itu sama kencangnya. Jadi Bapak jatuh bangun di SMA, meskipun sudah pernah setahun sebelumnya mengulang. Jadi 1 tahun itu pertama Bapak sukses, tapi begitu masuk tahun kedua, itu sudah luar biasa. Perjuangan, berjibaku dan sebagainya, akhirnya Bapak biiznillah wa binasrillah, Bapak termasuk juara 3 di kelas. Jadi alhamdulillah. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk membuat supaya nilai Bapak tadi itu bisa diperbaiki? Jadi Bapak terus aktif di organisasi. Pramuka masih Bapak jalani. Bapak juga mendapat amanah jadi pradana lagi di situ. Kemudian OSIS, Bapak ada di salah satu sekretaris bidang. Kemudian Paskibar, pasukan pengibar bendera. Jadi Bapak gini-gini juga termasuk pasukan pengibar bendera waktu itu. Kemudian yang ketiga itu menulis. Nah, ternyata Bapak ikuti semua ajang lomba level nasional, bahkan lokal dan sampai nasional yang ada yang Bapak tahu. Nah, Bapak hitung itu Bapak sudah 11 kali ikut lomba karya tulis. Dari 11 kali itu, 1 di depan menang dan 1 di belakang menang. Yang 1 di depan itu adalah lomba karya ilmiah LKTI yang mengadakan IPB. Dan sama seperti tadi, karena ini sekolah negeri, sekolah favorit, maka yang mau sukses, yang mau prestasi, maka dia harus dia. Beda dengan yang di Insan Tama. Kalau di Insan Tama, anak-anak didorong untuk, ayo ikut. Nah, kalau di sana tidak. Pengumuman segera ditempel, terserah kita. Nah, singkat cerita, Bapak ikuti, ternyata Bapak masuk final, dan setelah masuk final, ternyata alhamdulillah Allah berikan izin dan pertolongan menjadi juara pertama. Nah, ketika kelas 12 atau kelas 3 SMA, ternyata hasil juara ini di IPB ini kemudian membuat Bapak bisa masuk IPB tanpa tes. Dulu namanya PMDK. Dan ini syarat dengan perjuangan, karena untuk menyatakan dalam PMDK itu Bapak harus menemui mantan rektor IPB. Jadi Bapak sudah termasuk nekat sejak dulu. Ada filosofi Bismillahi wa nekat, Bismillah dan nekat. Jadi waktu kelas 12 Bapak dipanggil wali kelas Bapak. Beliau bertanya, Bu Endang namanya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Bu Endang mengatakan pada Bapak, bukankah kamu mau ke IPB? Bapak bilang iya. Kalau begitu datang itu mantan rektor IPB, Pak Andi Hakim Nasution almarhum. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Di mana, Bu? Karena Bapak pikir ada di Semarang, ternyata tempatnya di Ungaran. Jadi kurang lebih sekitar lupa saya, sekitar mungkin 15-20 km. Bapak datangi, kemudian Bapak datang ke rumah tempat beliau menginap, Bapak ketuk pintunya, dan Bapak takjub, seorang guru besar IPB, Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, itu membuka pintu dan mempersilakan Bapak dengan sangat ramah. Kemudian Bapak dengan agak terbata-bata, Bapak menjelaskan siapa Bapak, kemudian apa maksud Bapak, dan Bapak sampaikan, apakah tidak ada kesempatan PMDK buat saya? Lalu beliau bertanya, kenapa Anda mau bicara begitu? Karena saya pernah juara di IPB, begini. Ternyata beliau sigap sekali, langsung mengambil kertas,
kemudian menulis nama bapak, tulis namamu dan ini, insya Allah kamu nanti masuk. Jadi bapak langsung terpikir itu, ya Allah, seorang guru besar sikapnya seramah ini, setawali ini. Maka disitulah kemudian kata kunci, kalau kita sudah sukses nanti maka kita harus tawadu. Karena beliau saja yang sudah bergelar profesor doktor itu seperti itu. Beliau sangat ramah dengan bapak waktu itu dan langsung dicatat, dan bapak tidak panjang lebar, begitu sudah dicatat bapak langsung mengatakan, kalau begitu mohon maaf Pak, terima kasih karena rumah saya jauh, saya di Semarang, saya mohon izin. Dan beliau mengizinkan. Dan beberapa saat kemudian bapak dipanggil menjadi salah satu dari dua alumni sekolah bapak SMA 3 Semarang yang diterima di IPB. Alhamdulillah. Itu dari prestasi menulis. Pialanya ada di depan tadi yang sempat bapak tunjukkan di awal ketika Pak Ageng secara virtual datang ke rumah bapak. Itu ada di atas. Kemudian di tengahnya itu ada piala yang lebih besar lagi. Nah, piala itu adalah piala, itu lomba yang ke-11 yang bapak ikuti. Jadi bayangkan 11 kali juaranya di depan dan di belakang. Pokoknya tidak mengenal kata merah lah, terus ikut lomba. Nah, yang kedua ini unik ini Pak Ageng. Jadi waktu itu ada lomba di Jogja yang mengadakan AMP YKPN. Bapak dapat informasi bukan dari sekolah, tapi dari adik bapak yang sekolah di sekolah lain. Kemudian yang membuat bapak terkesan pialanya adalah piala Menristek B.J. Habibie. Waktu itu bapak sangat fans betul dengan beliau. Nah, kemudian akhirnya bapak memutuskan untuk datang ke sana. Jadi pada saat libur sekolah, bapak datang dari Semarang ke Jogja kurang lebih 2 jam, lalu datang ke tempat itu. Setelah bapak datang, lalu bapak tanya di mana ketua panitianya, bapak bertemu dengan beliau, kemudian beliau tanya, ada apa datang ke sini? Bapak bilang, saya mau ikut lomba karya tulis, tapi saya harus lihat dulu mana pialanya. Nah, kemudian beliau tunjukkan pialanya, kemudian setelah itu bapak tunjuk piala itu di depan beliau, dan bapak sampaikan, Pak, insya Allah piala ini untuk saya. Jangan dikasihkan pada siapa-siapa, tapi ini buat saya. Kok bisa begitu? Ya, karena saya akan ikut lombanya. Dan doakan mudah-mudahan saya bisa dijuaranya. Akhirnya bapak susun karya tulisnya sedemikian rupa, itu tentang manajemen. Yang pertama tadi kalau IPB tentang lingkungan hidup, yang ini tentang manajemen. Dan setelah itu bapak masuk final. Setelah masuk final ternyata 2 kali penjurian karena 2 gelombang juri atau 1 gelombang juri yang tidak bisa hadir. Dan bapak jawab semua. Dan ketika diumumkan, bapak berdetak kencang sekali di dada bapak. Ternyata bapak menjadi juara pertama. Alhamdulillah, bismillah wa binasrillah. Jadi pertama kali bapak mendapatkan hadiah senilai 750.000 waktu itu, sangat besar sekali. Sebagiannya bapak habiskan untuk mentraktir teman-teman dan sebagiannya lagi untuk biaya bapak ke IPB. Jadi prestasi bapak kurang lebih ada di menulis. Kemudian yang kedua di pramuka, karena berkali-kali kita ikut lomba pramuka yang diadakan sekolah lain dan kita selalu menjadi juara 1. Cuma unik waktu itu lomba pramukanya itu adalah lomba mencari jejak. Kalau biasanya pakai jalan kaki, ini pakai sepeda. Kenapa? Karena kontur jalan di Semarang itu mendatar, jadi enak. Kalau di Bogor pakai sepeda, wah mungkin berat. Jadi itu pengalaman bapak. Dari situ kemudian menjadi inspirasi juga buat bapak untuk bagaimana caranya agar di Nusantara juga kita sebisa mungkin membuat anak-anak itu bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Karena anak-anak kita ini anak-anak yang luar biasa. Nah, pada tahun pertama akhirnya bapak minta izin yayasan untuk mendatangi beberapa perguruan tinggi, IPB, UGM, ITB, bapak datangi untuk mencoba berhubungan dengan pihak rektorat dan meminta kepada mereka dengan diskusi, dengan dialog, bapak ingin tunjukkan bahwa anak-anak ini layak untuk masuk tanpa tes. Sampai kemudian akhirnya berkembang sampai sekarang. Jadi kemarin saja yang angkatan ini sudah ada 9 yang masuk tanpa tes. Yang ke IPB paling banyak, kemudian ke Semarang, dan satu lagi kalau tidak salah Brawijaya atau mana ya, bapak lupa. Jadi alhamdulillah dari situ kita bisa masuk. Kemudian yang kedua, kita dorong betul anak-anak baik di SMP maupun SMA, termasuk juga SD, untuk mengikuti lomba yang diadakan di event nasional. Karena kita sudah masuk ke babak nasional. Jadi selamat buat kalian. Manfaatkan betul kondisi ini sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang punya prestasi luar biasa, baik untuk Islam, baik untuk umat, dan untuk kebahagiaan keluarga kalian sendiri. Nah, sekarang pakar terkait dengan penghargaan nih, biar nanti
Anandas di SMP ini semangat nih untuk berprestasi. Bisa diceritain nggak penghargaan apa aja yang pernah didapatin sama pakar? Nah, biar yang lain pada tahu. Ceritain dong. Baik, gimana Pak Ageng? Oh, ternyata masih ada pertanyaan ya tentang penghargaan ya. Tahadus binikmah, penghargaan itu kita harus persepsikan sebagai pelecut kita untuk berbuat lebih maju lagi, lebih baik lagi. Jadi sejak SMP Bapak punya guru agama ada 4 orang dan semua menjelaskan bahwa Islam itu sistem hidup. Tapi ketika dijelaskan bentuknya seperti apa, maka mereka hanya mengatakan, beliau hanya mengatakan bahwa Islam itu ya seperti itulah, mengatur segalanya dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di SMA juga begitu, guru Bapak mengatakan bahwa Islam itu sistem hidup dan ketika ditanya seperti apa bentuknya, beliau juga mengatakan bahwa ya seperti itulah pokoknya. Jadi tidak ada jawaban yang memuaskan buat Bapak untuk mendapatkan penjelasan Islam hidup itu seperti apa. Nah, inilah yang kemudian memicu semangat Bapak untuk mendalami Islam. Meskipun Bapak tidak masuk dalam kategori sekolah Islam terpadu, sekolah negeri semua, tapi alhamdulillah orang tua Bapak mengajari Bapak, mendatangkan guru agama ke rumah dan seterusnya. Dan sampai dengan titik itu Bapak belum mendapatkan penjelasan, maka Bapak terus mencoba belajar, mencari tahu bagaimana sebetulnya sistem Islam itu. Nah, dorongan inilah kemudian bertemu dengan passion Bapak di dunia menulis, bertemu dengan passion Bapak di dunia manajemen. Nah, kemudian inilah juga yang dalam tanda petik menjadi jalan untuk mendapatkan sejumlah penghargaan. Penghargaan yang bagaimana? Yang pertama adalah dengan kemampuan yang Bapak miliki, alhamdulillah ini menjadi wasilah untuk bisa membantu kalian, yang ternyata setelah membantu kalian itu juga membantu Bapak. Apa itu? Jadi yang pertama buat Bapak penghargaan itu adalah ketika berhasil membantu meluluskan kalian lulus dari Santama dengan membawa predikat sebagai, kalau SD adalah para juara dan SMP SMA itu adalah calon pemimpin. Kenapa itu Bapak sebut sebagai penghargaan? Karena sesungguhnya kebahagiaan terbesar bagi kami semua para pendidik kalian ini adalah ketika kalian mentas menjadi orang yang diharapkan, menjadi anak soleh solehah, pemimpin umat masa depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam tahapan proses penyelenggaraan pembinaan pendidikan itu, ternyata penghargaan juga menghampiri Bapak. Apa itu? Bukan hanya kalian ternyata yang mendapatkan sertifikat, tapi juga Bapak mendapatkan sertifikat. Setiap kali keluar negeri untuk LKMA, selalu saja kakak kelas kalian mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu berbentuk sertifikat. Sertifikat yang diberikan oleh bapak-bapak kita dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana, atau juga bahkan dari lembaga institusi luar negeri yang kita datangi. Dan ternyata di luar dugaan Bapak, nama Bapak juga ada di situ. Nah, ini kan berarti penghargaan juga buat Bapak gitu ya. Kemudian yang ketiga yang juga mengharukan adalah ketika membawa kakak kelas kalian itu dalam ajang LKMM ya, latihan kepemimpinan dan manajemen tingkat menengah ke desa yang belum maju di Jawa Barat kalau SMA. Ternyata di 2 tahun terakhir ini kita bekerjasama dengan satu pihak lembaga pemberdayaan masyarakat, dan setelah selesai mereka juga memberikan penghargaan sebagai konsultan pembangunan desa, dan lagi-lagi penghargaan itu jatuh juga kepada Bapak. Jadi Masya Allah nikmat sekali bersama dengan kalian itu, karena kebahagiaannya jadi 2. Satu, berhasil membantu kalian untuk menjadi siswa yang diharapkan, dan yang kedua ternyata imbal baliknya dalam tanda petik ya, mereka juga ternyata memberikan penghargaan juga kepada Bapak. Kemudian yang ketiga dari pekerjaan, ternyata dengan memegang Islam secara kuat ya, kalau tadi diamalkan dalam dunia pendidikan, sekarang dalam pekerjaan, ternyata lembaga Bapak itu dalam tanda petik tidak terlalu perlu lagi untuk melakukan pemasaran, karena sekarang datang kepada kami. Jadi lembaga Bapak punya lembaga konsultan sendiri dengan Pak Arif Yunus dan Pak Ismail, namanya SEM Institute, dan ini menjadi lembaga konsultan untuk penelitian, untuk survei dan sebangsanya. Jadi alhamdulillah sejak 2005 kami didatangi oleh lembaga lain yang ingin terlibat dengan kami. Nah, penghargaan itu adalah berupa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
lembaga kami ya itu pernah menolak 3 kali tender Pak Ageng, ya, 3 kali tender. Yang pertama itu karena jadi kalau di pemerintahan zaman itu kan masih ada yang namanya suap. Sudah dijelaskan rosi wal murtasi finar, tapi tetap melakukannya. Kemudian yang kedua kickback. Kickback itu adalah setelah kita dapat pekerjaan, kemudian mereka meminta uang balik, tendangan balik sekian persen gitu. Setelah dijelaskan itu haram dan sebagainya, mereka tetap tidak mau terima, ya sudah kita kembalikan. Jadi dari situ kemudian muncullah apa yang disebut dengan integritas. Jadi Islam jangan sampai kita lepaskan dari diri kita. Allah harus kita bawa setiap hari, setiap dalam nafas kehidupan kita. Itu termasuk di dalam pekerjaan. Jadi gara-gara kita menolak tender 3 kali itu, ternyata Allah memberikan balasan ganti yang lebih baik pada kita. Kita menghindarkan diri dari harta haram, ternyata Allah malah memudahkan kita untuk mendapatkan dana halal. Jadi itu penghargaan. Tentu kita berharap penghargaan yang lebih besar lagi, yaitu Allah ridho kepada kita. Dan ternyata Allah ridho kepada kita itu adalah kalau kita melakukan ketaatan. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di SMP khususnya, bersyukurlah juga sekolah di Insan Tama, karena sekolah ini juga mengajarkan kalian untuk tunduk, taat, dan patuh kepada Allah. Biarlah kita tidak mendapatkan penghargaan dari manusia, tapi yang penting kita mendapatkan penghargaan dari Allah dan penduduk langit. Apa itu penghargaannya? Penghargaannya adalah ridho. Kalau Allah sudah ridho kepada kita karena kita melakukan ketaatan, maka Allah juga berjanji akan melakukan keberkahan. Nah, berkah ini adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan setiap hari. Oleh karena itu, kalau kata kita meluncur kepada kata hindari dan hadapi, sebenarnya yang kalian hadapi itu adalah sesuatu yang membuat kalian nantinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Jadi penghargaan harus kita maknai lebih luas, tidak sekedar sertifikat, tidak sekedar piala, tapi keriduan Allah kepada kita. Gitu Pak. Nah Pakar, nih karena kita di penghujung acara, jadi saya tanya untuk yang pamungkasnya nih, untuk terakhir nih. Nah sekarang Pakar bisa nggak memberikan pesan-pesan untuk Anandas SMP IT Insan Tama yang sekarang ini masih stay at home ya di masa-masa wabah seperti ini? Apa pesannya Pak? Silakan Pak. Ya, jadi pamungkasnya ya Pak Ageng ya. Nah sekalian yang berbahagia, yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, yang sama-sama merindukan rahmat Allah, di permulaan Ramadan ini kita diingatkan oleh Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada 3 frase yang sangat penting di dalam pernyataan ini, dalam firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini sudah mampu beriman, maka Allah turunkan perintah. Perintahnya spesial, yaitu saum di bulan Ramadan. Nah, saum di bulan Ramadan tidak hanya saum, tapi juga qiyam. Jadi seluruh qiyam Ramadan atau seluruh aktivitas amal di bulan Ramadan ini itu diarahkan kepada kita untuk kita maksimalkan. Pahalanya luar biasa, sangat dahsyat ya. Kalian sudah banyak belajar tentang itu. Dan itu semua kombinasi antara iman dan amal soleh itu akan menghasilkan takwa, karena kata Allah di penggalan akhirnya dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi orang yang beriman itu harus melakukan amal soleh supaya dia menjadi takwa. Nah, ketika bersekolah di Insan Tama, sesungguhnya apa yang dilakukan dari kelas 7, 8, 9 begitu seterusnya, baik juga SD dan SMA, kita mengarahkan kepada siswa-siswa sekalian, pada kalian semua, antum semua, untuk selalu menguatkan ya keimanannya, kemudian selalu berada dalam koridor ketaatan supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Insan Tama itu insan utama, insan yang bertakwa, insan yang sempurna. Kita berdoa supaya bisa mengarah kepada jalan itu. Oleh karena itu, apa pesannya? Yang pertama itu adalah syukuri kalian sudah ada di Insan Tama. Bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. La in syakartum la azidannakum ya. Bersyukurlah kalian. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika mengingkari rasa syukur itu, nikmat Allah itu, maka azabku sangat pedih. Jadi pilihannya cuma satu. Nah, bagian dari mensyukuri nikmat Allah itu adalah menghadapi
semua proses pendidikan dan pembinaan yang memang diarahkan supaya kalian menjadi insan-insan yang utama. Hadapi saja, ya, hadapi. Kalian sudah ingat 4 semboyan yang di depan Bapak tadi sampaikan, kalian hadapi sehingga kalian bisa lulus dengan sangat luar biasa sekolah di Insan Tama ini. Tidak ada harapan yang lebih besar dari orang tua kalian kepada kalian kecuali kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi harus diingat bahwa soleh dan soleh itu juga tidak cukup kalau itu hanya ditujukan untuk diri sendiri. Karena kita menghadapi situasi di mana sekularisme yang mencengkram dunia saat ini sangat dahsyat efeknya bagi kehidupan kaum muslimin. Untuk kalian ketahui, ya, berdasarkan riset Bapak juga di beberapa tempat, Bapak ingin mengatakan bahwa kita sedang menghadapi potensi lost generation, generasi yang hilang, generasi yang tidak tahu apa mimpi besarnya, generasi yang tidak jelas bagaimana cara membangun mimpinya, dan generasi yang tidak paham bagaimana peta jalan untuk mewujudkannya. Padahal mata atau dunia hari ini, kaum muslimin hari ini sangat berharap kepada kepemimpinan yang akan lahir, yang tahu, yang bisa mengarahkan mereka untuk menjemput kemuliaannya. Oleh karena itu, hadapi sehingga kalian tidak hanya menjadi anak soleh dan soleha untuk diri sendiri, tapi juga untuk memimpin umat masa depan. Pokoknya nikmati semua proses yang ada di Insan Tama. Insya Allah semuanya untuk kalian. Kami, yayasan, guru, OB, catering dan sebagainya, semua yang ada di Insan Tama, termasuk satpam dan seterusnya, itu berupaya semaksimal mungkin, sekeras upaya kami untuk menjadikan kalian itu bisa menjadi sosok yang diidamkan. Sosok yang ideal, sosok anak soleh soleha, pemimpin umat masa depan yang punya kemampuan, kompetensi, saksa Islam, sakofah yang mumpuni dan sebagainya. Sehingga dengan begini maka pernyataan banyak orang, pernyataan banyak pihak ketika Bapak berkunjung pada mereka membawa kakak kelas kalian, selalu semua orang itu mengatakan bahwa masa depan umat itu di tangan kalian. Kalian adalah masa depan, kalian adalah masa depan umat. Masa depan umat cetak oleh kalian. Kalianlah yang ditunggu umat, dan itu terus sampai kepada Bapak, disampaikan setiap saat ketika kita melakukan kunjungan ke luar, baik di dalam rangka LKMA maupun ke luar negeri dalam rangka LKMA. Dan itu ternyata ada pada kalian. Kalianlah sosok yang ditunggu oleh umat. Oleh karena itu, sekali lagi jangan sia-siakan sekolah di Insan Tama, ikuti semuanya, ikuti secara maksimal sehingga kalian benar-benar bisa lulus sebagai siswa yang sesuai dengan yang diharapkan orang tua, ya, suksesnya juga bukan dunia tapi dunia akhirat, ya, demi kehormatan kalian, demi kebahagiaan keluarga dan demi kemuliaan umat, ya. Salam semangat dari Bapak, tetap di rumah bersama kita hadapi COVID-19, dan insya Allah musibah ini akan segera selesai dengan izin Allah dan kita kembali bertemu di sekolah kita tercinta. Salam dari Bapak untuk Umi dan Abi di rumah, untuk keluarga di rumah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang muttaqin, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Ageng, mudah-mudahan cukup dan menyemangati semua, ya. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Pak Kar atau Pak Karebet, ya. Nah, mudah-mudahan bisa diambil tuh pelajaran atau pengalaman yang diceritakan oleh Pak Karebet. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi atau menggapai cita-cita. Jadi kesimpulannya apa nih? Hadapi atau hindari? Ayo apa? Maka tetap hadapi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.